Hey guys, Hanif kembali. Semoga kalian sehat selalu dan gak pernah keluar dari jalur menuju kesuksesan kalian masing-masing. Ngomong-ngomong soal sukses, beberapa waktu lalu 3 negara yang sedang bersaing di bidang sains astronomi sukses meluncurkan wahana penjelajah antariksanya menuju planet Mars. Uni Emirat Arab dengan misi Marsnya yang bertajuk Mars Hope berhasil lift off pada 20 Juli 2020. Disusul kemudian Tiongkok yang gak mau kalah mengusung misi Tianwen-1 dan berhasil berangkat pada 23 Juli 2020. Dan yes, 30 Juli 2020 lalu pun NASA juga berhasil meluncurkan Mars Perseverance Rover dari Cape Canaveral, Florida menuju planet merah. Apakah 3 misi tersebut akan berhasil menjelajahi Mars dan mengintip potensi kehidupan di sana? Pastinya akan sangat menarik. Tapi kayaknya kita kesampingkan dulu deh mimpi-mimpi manusia untuk hidup di planet Mars. Gimana kalau kita berandai-andai memiliki kemampuan khusus untuk hidup di planet lain selain Bumi atau Mars? Gimana dengan Jupiter? Khayalan kita akan semakin menarik kalau kita ngebongkarin satu persatu fakta unik yang ada di Jupiter. So, tanpa lama lagi, langsung aja skuy kita bahas. Enjoy the video. Bagaimana jika manusia hidup di planet Jupiter? Sebelumnya saya ingin menghimbau bahwa ini semua hanya sekedar khayalan dan pengandaian. Soalnya di 3 konten sebelumnya yang bagaimana jika manusia hidup di planet Merkurius, Venus, dan Mars, masih ada netizen yang kejang-kejang nontonnya sampai dibawa serius. Alhasil keluar deh komen-komen yang negatif. Ya mungkin aja dia kurang piknik, tapi nggak apa-apa, kita bawa enjoy aja cuy. Oke, kalau kita diberi kemampuan khusus untuk bisa hidup di planet Jupiter, apa yang akan kita rasakan? Pertama, kita pahami dulu karakteristik dari si planet gas raksasa yang satu ini. Jupiter menjadi planet kelima berdasarkan jarak dari matahari, diapit oleh planet Mars, sabuk asteroid, dan planet Saturnus. Masuk ke dalam kategori planet Jovian, yakni planet berukuran raksasa yang didominasi oleh gas. Dengan radiusnya yang mencapai sekitar 69.900 km dan sekitar 317 kali massa bumi, gak heran kalau Jupiter disandang sebagai planet terbesar di tata surya. Luasnya pun kurang lebih 11 kali lebih luas dari bumi, dan mungkin bisa menampung manusia 15 kali dari total populasi manusia di bumi saat ini. Jadi kalau kita tinggal di planet Jupiter, kayaknya program keluarga berencana nggak bakal berlaku cuy. Berjarak sekitar 5,2 astronomical units dari matahari atau sekitar 778 juta kilometer. Dari jarak ini, sinar matahari membutuhkan waktu sekitar 43 menit untuk bisa sampai ke Jupiter. Dan teramati bahwa intensitas sinar dan panas matahari cukup rendah di planet Jupiter. Itu artinya kalian gak perlu takut kepanasan atau repot-repot pakai sunblock. Jupiter memiliki hari terpendek di tata surya. Satu hari di Jupiter hanya membutuhkan waktu sekitar 10 jam dan satu kali orbit Jupiter membutuhkan waktu sekitar 4.333 hari bumi. Itu artinya 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun di bumi. Nah, jika kalian berulang tahun di Jupiter, kamu yang usianya bertambah 1 tahun, tapi saudara kamu yang di bumi udah bertambah usianya 12 tahun. Teramati bahwa garis khatulistiwanya hampir sejajar dengan jalur orbitnya mengelilingi matahari, dengan hanya selisih 3 derajat. Ini berarti Jupiter berputar hampir tegak dan tidak memiliki musim yang ekstrim seperti planet lainnya. Tapi ya balik lagi kepada ketidaktahuan kita akan kondisi asli dari Jupiter. Karena kabarnya, planet ini memiliki badai ekstrim yang abadi, alias makhluk yang hidup di sana akan dihadapkan pada badai ekstrim yang gak ada habisnya. Dan kalian yang hobi astronomi, pasti udah gak asing sama bintik merah yang terlihat di Jupiter. Ya, itu adalah salah satu badai abadi di planet Jupiter, dan ukurannya pun sebesar bumi. Gimana rasanya? Ya cukup kalian bayangkan aja kalau di bumi ini sendiri penuh dengan badai abadi. Kurang lebih begitu keadaannya. Apakah manusia akan bisa bernafas di sana? Sepertinya kalaupun bisa, basis nafas manusia bukan lagi dengan oksigen, melainkan hidrogen dan helium. Karena Jupiter teridentifikasi didominasi oleh hidrogen dan helium. Bahkan planet ini memiliki sangat sedikit permukaan dan komposisinya dipenuhi oleh gas. Gak kebayangkan apa jadinya kalau manusia yang hidup di sana bernafas dengan hidrogen dan helium. Mungkin aja struktur tubuh kita udah jauh berbeda. Jauh daripada itu, Jupiter memiliki lautan terbesar di tata surya. Tapi uniknya adalah lautan itu terbuat dari hidrogen cair dan bukan air seperti yang ada di bumi.
Di keadaan yang lain, rotasi Jupiter yang cepat diperkirakan menggerakkan arus listrik di wilayah Jupiter, juga menghasilkan medan magnet yang kuat di planet ini. Para ilmuwan menduga bahwa cairan di planet Jupiter ini bisa menghasilkan listrik seperti logam. Nah, sekarang kebayangkan kalau kalian lagi mancing pas dapat ikan bukan sembarang ikan, tapi ikan dengan kandungan logam yang bisa menghasilkan listrik. Kira-kira gimana ya cara makannya? Untuk atmosfernya teramati tekanan dan keadaan yang sangat ekstrim. Ini dapat menghancurkan, mencairkan, hingga menguapkan pesawat ruang angkasa yang mencoba terbang ke planet ini. Itu artinya, para saintis harus berpikir keras bagaimana membuat pesawat antariksa dengan bahan yang mampu membawanya menembus atmosfer Jupiter. Karena kalau bikin pesawat dengan standarisasi saat ini, bakalan jadi ajang menyetor nyawa. Bagaimana dengan keadaan siang dan malamnya? Untuk hal ini kayaknya nggak bisa terbayangkan melainkan keadaan langit yang penuh dengan badai. Mulai dari badai yang biasa aja, sampai badai yang bisa menggetarkan jiwa dan raga. Dan tentunya lagu Badai Pasti Berlalu nggak akan laku di planet ini. Tapi jika para saintis memiliki teknologi yang bisa membersihkan badai langit meskipun cuma sesaat, kalian akan disuguhkan dengan cincin tipis di langit yang terdiri dari partikel padat. Debu tebal dan bebatuan mulai dari yang kecil hingga besar akan membentuk barisan seperti cincin tipis yang mengitari langit Jupiter. Juga tak lupa kabut tebal yang menjadi unsur dari badai abadi Jupiter itu. Dan bintik merah pada Jupiter yang kalian lihat akan menjadi satu kawasan terlarang di Jupiter untuk dikunjungi. Juga tidak lupa dengan 79 satelit alami atau bulannya Jupiter yang mengitari planet ini. 4 bulan terbesarnya yakni Io, Europa, Ganymede, dan Callisto akan menjadi suguhan cantik di langit yang bisa kalian abadikan momennya. Dengan kemajuan teknologi manusia yang sudah bisa berpindah dari bumi ke Jupiter, tentu bukan halangan lagi untuk membuat pangkalan militer di salah satu satelit alami Jupiter. Atau bahkan kita bisa membuat kehidupan juga di sana. Jadi, rute ekspedisinya mencakup bumi ke Jupiter dan Jupiter ke satelit alaminya. Akan bermunculan juga travel agent antar bulan yang menawarkan jasa perjalanan wisata ke Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Yang jelas dengan keadaan planet Jupiter yang teramati saat ini, tentu nggak layak banget buat manusia tinggali dengan keadaan manusia saat ini. Kalaupun ada kehidupan di sana, pastinya basis kehidupan di sana udah jauh berbeda dari kita yang ada di bumi. Gimana? Tertarik untuk tinggal di planet Jupiter? Kalau saya sih nggak dulu deh, masih pengen berupaya memperbaiki bumi ini. Tapi kalau untuk sekedar khayalan hidup di planet Jupiter, semua itu masih sah-sah aja. Semoga teknologi kian berkembang dan semakin bermanfaat untuk manusia. Manfaat yang ditularkan juga demi menunjang kehidupan atau bahkan terobosan hidup yang lebih baik. Kita sudahi dulu video kali ini. Saya Hanif Astronomi, and see you in space.